Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai pada pagi ini, saya undang jemaat untuk bisa menyapa saudara-saudara kita yang ada di dalam ruangan ini. Ucapkan selamat hari Minggu, saudara bisa bangkit berdiri dan saudara bisa menyalami. Haleluya. Haleluya. Biar suasana surgawi ada di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, syukur. Ini kerinduan setiap kami. Kami selalu rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu mencari wajah. Di balik wajah ada kuasa yang luar biasa. Dalam nama-Mu Yesus ada kuasa yang sanggup memulihkan setiap keadaan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang datang pada pagi ini datang dengan satu kerinduan, ingin berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus berkata, Tuhan Engkau sangat baik dan sangat baik dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi hati kami Tuhan, biarlah jamaah urapan kuasa mengalir atas setiap kami pada pagi ini. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kita
kanan saudara. Katakan, ada sukacita. Haleluya. Mari kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan, beri kuasa. Saudara, setiap kita di tempat ini, Tuhan sudah berikan kuasa bagi kita. Haleluya. Saudara bisa lihat sama kiri kanan saudara, katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Silakan duduk kembali, saatnya kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur
Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau tinggalkan kami dalam hidup. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, saat disitulah sungguh kami merasa bahwa tangan selalu menolong, selalu menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Saat itu Tuhan kami rindu memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, baik memberikan persembahan saburan, bahkan untuk pembangunan terlebih yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, pekerjaan, usaha mereka, apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Kami rindu juga kebenaran firman. Urapi kami, ini hati kami. Coba pakai hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba yang Kau sudah persiapkan pada pagi ini Tuhan, sehingga firman-Mu pada pagi ini sungguh memberkati kami semua. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh banyak Tuhan yang berbuat dalam
Kudus. Sungguh patut kami bersyukur karena Engkau baik, teramat baik atas setiap langkah kehidupan kami. Hingga saat detik pagi yang indah ini Tuhan, kami bersorak-sorai menaikkan pujian penyembahan kami, karena memang Engkau yang layak kami tinggikan, agungkan, permuliakan. Karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, kuasa-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk berhimpun bersekutu di tempat ini. Tidak lain adalah untuk mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa lewat pujian penyembahan kami saat ini, Engkau ada, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian kami. Bahkan Engkau ada di setiap hati kami, pikiran, roh, jiwa kami, untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa. Untuk itu Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi Tuhan. Kami akan senantiasa untuk bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat jiwa kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, ketidaksetiaan kami, sehingga kali ini Tuhan kami sungguh layak di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami, selamatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bela firman-Mu, bela hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Maka ketika firman-Mu Tuhan disampaikan di tahun seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami semua sudah berada di dalam kekudusan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berbicara dengan kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, sama-sama diberkati, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Itu karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena gagah kita, bukan karena kuat kita, tapi percayalah bahwa itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, terutama yang jiwa-jiwa yang baru hari ini, selamat datang. Tuhan Yesus berkati. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya kita bersama-sama di tempat ini untuk mencari dan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini juga kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus lewat perjamuan kudus. Gereja BT Indonesia mengenal dua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dan hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh perjamuan kudus, di mana kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan ini jangan kita jadikan sebagai seremoni,
Tapi mari kita benar-benar merenungkan firman Tuhan yang mana akan disampaikan oleh Bapak Gembala nanti dalam pelayanannya untuk perjamuan kudus, supaya kita jangan anggap biasa, karena kematian dan kebangkitan Yesuslah maka saudara dan saya hidupnya berkenan dan berharga di mata Tuhan. Karena kematian tanpa kebangkitan, kita semua sia-sia iman percaya kita. Oleh karena ada kematian dan ada kebangkitan, karena itu satu paket, tidak bisa dipisahkan antara kematian dan kebangkitan. Maka hari ini kita akan memperingati itu, dan mari kita benar-benar buka hati untuk menerima sungguh-sungguh di dalam tubuh Kristus dan darah Kristus. Percaya, kita imani bahwa kita akan diselamatkan. Amin. Itu intinya. Jadi kita jangan anggap seperti rutinitas, tapi benar-benar mari kita memaknai perjamuan kudus ini dengan iman bahwa kematian tanpa kebangkitan sia-sialah iman percaya kita. Tapi bukan itu yang kita mau bahas hari ini. Yang menjadi renungan kita hari ini adalah ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, semua orang suka, senang akan ketulusan hati. Bukan hanya orang Kristen, tapi non-Kristen juga senang yang namanya ketulusan hati. Karena ketulusan hati Bapak Ibu Saudara untuk melakukan segala sesuatu, maka itu akan ada dampaknya bagi sesama yang kita layani. Tapi sebaliknya, jika kita tidak tulus, maka apapun yang kita lakukan tidak akan ada dampaknya bagi semua siapapun yang kita layani. Amin. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita senantiasa memiliki yang namanya ketulusan hati. Karena ketulusan hati ini juga adalah suatu kejujuran, artinya dapat dipercaya. Itulah ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini yang kita mau renungkan bersama tentang ketulusan. Ketulusan hati. Di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi ketulusan Bapak Ibu Saudara yang terkasih bukan yang diberikan oleh duniawi, bukan oleh pikiran kita manusia, tapi murni dari kasih karunia Allah di dalam setiap langkah kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, orang percaya dengan yang tidak percaya pasti berbeda. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya hendaklah menjadi terang, hendaklah menjadi garam. Artinya ada manfaatnya bagi sesama dimanapun kita berada. Hendaklah kamu menjadi suratan Kristus yang tertulis, yang terbuka, bisa dibaca semua orang lewat perilaku kita, tutur kata kita.
dimanapun kita berada. Karena ketulusan hati membuat kita berkenan, bahkan berharga di mata Tuhan. Amin. Sebaliknya kalau kita tidak tulus hati, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, semuanya itu sia-sia. Tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada dampaknya. Malah sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi setiap manusia memiliki sifat-sifat yang menjadi kualitas kepribadiannya. Ada 10 kualitas kepribadian yang paling banyak disukai orang. Tetapi ketulusan hati menjadi peringkat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ternyata. Ketulusan hati menempati peringkat yang pertama. Karena apa? Semua orang senang dengan ketulusan hati. 10 kualitas pribadi tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan: ketulusan, rendah hati, kesetiaan, bersikap positif, keceriaan, bertanggung jawab, kepercayaan diri, kebesaran jiwa, easy going, dan empati. Easy going ini di sini, Bapak Ibu Saudara, itu mudah kita dapatkan, mudah kita capai. Empati, ya kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Kalau kita mempunyai ketulusan hati, mau tidak mau kita melihat orang susah itu kita mempunyai empati. Karena apa? Karena kemurnian daripada Allah yang ada dalam kita. Jika empati dengan sendirinya terbentuk sendirinya empati itu. Kita melihat orang susah, kita baru berempati. Kita mengerti apa yang dirasakan orang, apa yang dialami orang itu. Kita merasakan, kita berbuat. Kalau kita memang memiliki ketulusan hati. Tapi kalau ketulusan hati, kita akan menjadi egosentrik, kita akan menjadi sombong, kita akan menempuh dada, ini aku. Tetapi kalau kita mempunyai ketulusan hati, maka kita akan memiliki itu namanya empati. Empati dengan simpati beda. Empati kita itu diberi kemampuan untuk merasakan, mengerti perasaan orang. Apa yang dirasakan orang, apa yang dialami orang itu, sehingga kita empati dengan orang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi dari sekian 10 kepribadian itu, saya sudah sampaikan tadi bahwa ketulusan hati itu menempati peringkat yang pertama. Karena semua orang suka, baik Kristen maupun non-Kristen, semua orang. Untuk itu mari kita pelihara ketulusan hati dalam hati kita. Jangan suka marah-marah, apalagi dendam, apalagi dengki. Itu dijauhkanlah dari hidup kita, orang percaya. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan Yesus, hidup ini sementara, hidup ini singkat. Firman Tuhan katakan hanya 70, kalau kuat 80. Untuk itu mari kita gunakan hidup yang sementara ini, yang singkat ini, yang sesaat ini dengan kebaikan. Lakukan yang baik, tinggalkan yang jahat, kata firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, jadi ketulusan menempati peringkat yang pertama sebagai sifat yang paling disukai banyak orang. Jadi mari kita memiliki, kalau ingin disukai orang dan kalau ingin disukai Tuhan, mari kita memiliki ketulusan hati. Mari kita memiliki ketulusan hati. Segala sesuatu yang diberikan dengan tidak tulus,
tidak akan bermanfaat. Maka dari itu diperlukan ketulusan hati dalam memberi dan melakukan segala sesuatu. Saya sudah sampaikan, kalau kita tulus berarti ada dampaknya, menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi yang kita layani. Seluruh jemaat, saya percaya hari ini, supaya kita simpan dalam loh hati kita yang paling dalam firman Tuhan ini, supaya jalan hidup kita menjadi benar dan berharga di mata Tuhan. Amin. Ini harus kita miliki. Jangan cuma kita mendengar, tapi benar-benar mari kita lakukan dalam hidup kita. Yang sesaat ini, yang singkat ini, hanya sebentar. Bapak Gembala kita sudah 78. Saya sudah 70. Berarti kalau panjang umur 10 tahun lagi SD, apa yang saya bawa? Saya tanya saya kaya pun saya tak bawa apa-apa. Saya lahir telanjang, kembali telanjang. Lahir di rumah sakit, baru dikasih pakaian. Sama juga waktu mati, habis dimandikan, dikasih pakaian. Itu saja yang dibawa pulang. Tidak bawa apa-apa. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan hidup ini? Kaya, berpangkat, titel, mungkin semeter, titelnya, tidak ada gunanya, tidak menolong itu. Tapi mari kita memiliki ketulusan hati, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas, supaya hidup kita berdampak. Amin. Berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, dan berharga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena segala sesuatu kita lakukan itu kalau tidak tulus, tidak ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Terus bagaimana kita dapat memiliki ketulusan hati? Bagaimana supaya kita memiliki ketulusan hati? Itu bersumber dari Allah. Jangan kita mengandalkan akal pikiran kita manusia. Firman Tuhan katakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan, sumber dari segala sumber, sumber segala berkat. Dialah sumber segala sumber. Ini yang kita harus andalkan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita, apalagi harta kita kalau ada. Tapi mari kita andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan percayalah bahwa kita akan diberkati, dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diselamatkan. Amin. Ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat manusia, tetapi muncul dari kasih karunia Allah. Oleh karena kita telah merasakan ketulusan yang Tuhan berikan untuk kita, maka kita dapat melakukan hal yang tulus pada orang lain. Karena kita dapat gratis cuma-cuma dari Allah. Jadi kita juga harus berikan kepada sesama dengan cuma-cuma. Untuk itulah maka kalau kita melayani sesama, melayani jemaat, jangan pilih-pilih kasih. Jangan kalau kaya berbeda pelayanan kita, kalau miskin berbeda pelayanan kita. Ingat, karena semuanya sumber dari Allah dan kita diberikan cuma-cuma dan kita harus memberikan cuma-cuma. Melayani semua jemaat itu sama. Tidak ada miskin dan kaya di sini, atau pejabat atau rakyat jelata. Kita di mata Tuhan sama, Bapak Ibu Saudara. Itu sampainya, jangan sampai kita salah langkah di dalam melayani. Jangan kita beda-bedakan. Kalau yang berduit, waduh luar biasa. Tapi di sini tidak ada.
Di luar sana banyak saya lihat. Kalau yang kaya, aduh, dijilat saja lagi belum. Tapi kalau miskin kasihan, dikunjungi saja tidak. Apakah ini pelayanan benar? Ini jangan sampai terjadi di GBS. Karena memang selama ini tidak ada. Yang ada di luar sana. Karena semua kita peroleh dari Allah gratis. Jadi kita juga harus melayani itu gratis. Dengan hati tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas. Supaya kamu berkenan di hadapan Tuhan. Dan berharga, bernilai, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, upahmu besar menunggu di surga. Amin. Kalau kita tulus melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dapat kita memiliki ketulusan hati bersumber daripada Tuhan tadi, ketulusan sejati tadi, kemudian wujud ketulusan. Nah, wujud ketulusan Bapak Ibu Saudara kalau kita lakukan dalam hidup ini, berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, itu harus kita wujudkan dalam hidup kita. Taat setia melakukan perintah dan hukum-hukum Tuhan yang sudah kita baca setiap hari dan kita dengar setiap saat. Apalagi saat ini sekarang canggih Bapak Ibu Saudara teknologi. Maka daripada itu mari kita bersiap-siap, berjaga-jaga. Karena firman Tuhan saat ini sedang di nubuatan-nubuatan yang betul Bapak Ibu Saudara sedang digenapi. Oh nanti kalau firman Tuhan sudah sampai ke pelosok dunia, ke bangsa-bangsa dan bahasa, maka akan tiba kesudahannya. Sekarang sudah sampai dengan kecanggihan teknologi. Pelosok mana yang tidak sampai firman Tuhan? Setiap detik kita bisa mendengarkan suara firman Tuhan. Mau gereja mana, mau pendeta mana, kita tinggal pilih. Mau mendengar siapa, mau mendengar gereja mana. Setiap saat bisa kita mendengar, bisa kita menyaksikan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu sementara digenapi. Maka berjaga-jaga karena Tuhan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu dia kapan, tapi yang pasti nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab sekarang sementara ini. Hati-hati, jangan terlena, jangan mengejar dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita mengejar Yesus. Mari kita mengejar Yesus. Jangan kita hanya mengejar berkat dan mukjizat, kita tinggalkan Yesus. Tapi yang benar itu mari kita kejar Yesus. Jangan mengejar berkat dan mukjizat, tapi mari kita kejar Yesus yang sumber dari segala sumber. Amin. Kejar Yesus, jangan berkat dan mukjizat Bapak Saudara. Jadi wujud daripada ketulusan hati, berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, taat, setia, baik pun waktumu baik maupun waktumu tidak baik, tetap taat dan setia melakukan hukum dan perintah Tuhan. Karena di balik kematian nanti, inilah yang memberikan kekekalan. Bukan harta kita, bukan pangkat kita, jabatan kita, tidak. Karena di balik kematian nanti, ketaatan itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Kemudian mengikuti segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Daud menegaskan, orang tulus hati akan memandang wajah Tuhan. Mazmur 11 ayat yang ke-7, dasar Alkitabnya. Artinya Daud menegaskan, orang yang tulus hati akan memandang wajah Tuhan. Artinya akan ketemu Tuhan. Maka dari itu, sekali lagi dan sekali lagi mari kita miliki ketulusan hati Bapak Saudara. Memiliki ketulusan hati juga berarti adalah dapat percaya. Orang itu dapat jujur.
dan memperkatakan yang benar. Dia tidak pernah berpura-pura, dia tidak pernah dusta, tapi dia mengatakan, dia selalu memperkatakan kebenaran. Itulah orang yang tulus hati. Jangan pura-pura, jangan mencari-cari masalah, jangan membolak-balikan fakta, tapi mari kita tulus. Jelas ini, karena Daud ini Bapak Ibu Saudara di mata Tuhan adalah orang yang tulus hati. Makanya Daud menegaskan, orang yang tulus hati akan memandang wajah Tuhan, artinya akan ketemu dengan Tuhan, akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Maka dari itu mari kita tulus hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bercabang hati, apalagi menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah hal-hal yang lain. Itu kekejian bagi Tuhan. Manusia cenderung egosentrik. Lanjut ya. Jadi manusia cenderung egosentrik dan memikirkan jika melakukan sesuatu apa keuntungannya. Maka dari itu perlu kasih Tuhan agar kita dapat melakukan sesuatu dengan Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, manusia semua kita ada kecenderungan egosentrik. Setiap melakukan sesuatu selalu memikirkan untungnya apa yang diperoleh. Itulah manusia, selalu mempunyai pikiran atau sifat egosentris dan memikirkan jika melakukan sesuatu apa keuntungannya. Maka dari itu perlu kasih Tuhan agar kita dapat melakukan sesuatu dengan tulus. Lagi-lagi dari Tuhan. Maka daripada itu putus doa, artinya putus hubungan kita dengan Tuhan. Maka doa itu tidak boleh putus Bapak Ibu Saudara. Karena doa inilah sarana yang paling luar biasa untuk membuat kita berhubungan intim dengan Tuhan. Putus doa berarti putus hubungan kita. Tidak ada hubungan kita lagi dengan Tuhan. Itulah sebabnya manusia jatuh dan jatuh saudara-saudara, karena tidak teguh di dalam berdoa. Kemudian membangun hubungan baik dengan sesama. Ini penting, karena kita ini masih di dunia, masih hidup, perlu manusia. Kita perlu orang lain. Kita lahir aja sudah perlu orang, apalagi hidup, bermasyarakat. Kita pasti perlu orang, karena rezeki itu juga dari orang. Tanpa orang ya kita nggak bisa hidup. Mati pun kita membutuhkan orang. Orang-orang kaya sana pakai mobil yang miliaran harganya, nanti mati juga akhirnya ambulan buruk yang bawa ke kuburan. Bayangkan, kalau udah mati namanya pun hilang, menjadi almarhum. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, ketulusan hati akan mendatangkan kesukaan dari semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Setiap orang di sekitar kita akan mengetahui apakah yang kita lakukan untuk mereka itu tulus atau tidak, atau ada maksud yang tersembunyi. Jangan ada tujuan lain Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melayani, kalau kita menolong, tolonglah dengan tulus. Jangan memikirkan imbalan. Aku dikasih apa nanti kalau melayani. Jangan. Tuhan sudah sediakan kok apa yang kita perlukan tanpa kita minta. Firman Tuhan katakan, tanpa kita minta Tuhan sediakan kok. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang penting kita setia, tetap setia dan taat.
melakukan hukum dan perintah Tuhan. Itu kata kunci. Jangan bosan untuk berdoa, untuk melakukan komunikasi hubungan dengan Tuhan. Karena doa itulah sarana yang paling baik dan paling utama untuk membuat kita intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa saja yang kita minta, Tuhan pasti kasih kok. Itu firman Tuhan. Tapi itu tadi kita harus tulus. Hati kita itu bersih, murni dari hati yang suci. Bukan pura-pura. Bukan, jangan ada dusta di antara kita. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan. Baik, lanjut. Ketulusan yang dirasakan akan membuat hubungan dengan sesama menjadi semakin baik. Ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa, Pak Dharma misalnya dengan saya bisa merasakan kok kalau beliau itu memang tulus sama saya, atau teman-teman kita siapapun, kita bisa merasakan kok bahwa orang ini memang benar tulus. Bukan lain di mulut, lain di hati, tapi tulus. Apa yang di hati itu yang keluar. Apa yang di dalam hatinya yang suci itu yang diucapkan. Itulah orang, ciri-ciri orang yang benar-benar memiliki ketulusan hati. Bukan lagunya siapa itu, lain di hati, lain di bibir. 1000 tahun tidak lama, hanya sebentar saja. Itulah. Memang kalau banyak dusta berbahaya. Hasilnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tulus hati diberkati Tuhan turun-temurun. Ini firman Tuhan ya. Orang tulus hati diberkati Tuhan turun-temurun. Daud juga yakin bahwa orang yang tulus hati akan dilindungi dan diselamatkan Tuhan. Dasar kitabnya Mazmur 7 ayat 11. Jadi orang yang tulus hati itu dipelihara Tuhan, diberkati. Jadi makanya saya lepas masker, Bapak Ibu Saudara. Tidak etis saya bicara dengan Tuhan. Kalau saya pakai masker, saya batasi berarti kuasa Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu melindungi, memelihara, dan saya percaya ruangan ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi roh-roh lain yang mengganggu, yang adalah Roh Kudus, Roh Suci, kuasa, kemuliaan, otoritas Allah memenuhi ruangan ini dan setiap hati kita. Jadi kalau saya pakai masker, gak etis bicara dengan Tuhan, kita tutup mulut. Percaya bahwa penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam orang percaya. Orang yang tulus hati akan mengalami kasih setia dan keadilan Tuhan. Banyak lagi sekali ayatnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya mau sampaikan kita hari ini mau berjamaah kudus, jadi biar cepat. Mazmur 3 ayat 11. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hasilnya lanjut. Melayani sesama lebih baik. Ketulusan membuat Paulus dapat melayani sesama dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan jemaat di Korintus. Lanjut. Hal ini juga menjadi hal yang akan terjadi jika kita melayani dengan ketulusan. Kita tidak melihat apakah pelayanan itu menguntungkan kita secara pribadi atau tidak. Tetapi fokusnya adalah apakah pelayanan itu menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Saya sudah katakan di depan. Jadi jangan kita mengharap imbalan, tetapi mari kita melayani sesama dengan tulus hati. Lanjut.
Penutup, mari kita belajar dari ketulusan hati Daud. Hidupnya diberkati dengan segala kekayaan, kejayaan, dan kemasyhuran. Dan contoh orang yang tulus hatinya, penginjil kampung, bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Itu bukti karena memiliki kerendahan hati. Amin. Buat firman Tuhan. Kita sambut sebuah lagu. Bati rusa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah bukan selalu haus, selalu lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa mencari sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Maka benih-benih firman Tuhan yang sudah kami dengar
setiap langkah kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, dan dimanapun kami berada, Engkau senantiasa ada dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kami, menopang, membela, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Ajar kami senantiasa memiliki Tuhan ketulusan hati dalam hidup ini, sehingga hidup kami berkenan dan berharga di mata-Mu. Layakkan kami semua Tuhan pagi menjelang siang hari ini datang di hadapan hadirat, mengaku setiap kesalahan, setiap dosa yang kami lakukan Tuhan. Ampuni dan selamatkan kami Bapa. Terima kasih sebentar lagi Tuhan, kami akan bersatu di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikan setiap hati, pikiran, roh, jiwa, bahkan tubuh kami Bapa, sehingga kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Bagi Bapak Gembala kami Tuhan, menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini Tuhan, lewat perjamuan kudus ini. Urapi Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, memberikan akal budi hikmat, marifat, kewahyuan dan percaya Kau Bapa, sehingga Bapak Gembala kami sungguh cakap di dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena Engkau menopang dia, menolong dia, dan memberkati dia. Terima kasih. Jangan hamba-Mu, tapi biarlah Engkau sendiri mengambil alih seluruh penampilan hamba-Mu Tuhan, sehingga sungguh boleh menjadi berkat bagi kami seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Dan ketika datang dalam keadaan sakit, pulang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan, dan yang susah Tuhan, yang berkekurangan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan ke depan yang biasa melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami hamba-Mu yang mau melayani perjamuan di sini Bapa. Sebelum kami masuk di dalam pelayanan ini, ampuni segala dosa salah kami Bapa, agar kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati roti dan memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nyatakan kaulah segala
kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati roti dan anggur di setiap tangan kami, sehingga roti dan anggur ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya kami yang makan roti ini dan minum anggur ini mendapat kekuatan baru dari surga, sehingga kami yang berdosa mendapat pengampunan, yang lemah dikuatkan, dan yang sakit disembuhkan, dan kami yang lebih kekurangan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan anggur mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau berkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami undang Ibu Benta ke depan untuk mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mereka dapat syukur kita dalam Tuhan. Bermasuklah pada kami.
Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami percaya bahwa hidup kami dalam pemeliharaan-Mu, hidup kami dalam genggaman kasih sayang-Mu, hidup kami dalam tuntunan-Mu Bapa. Dan benar-benar Tuhan, kami akan terus memandang salib Kristus dalam hidup kami, agar hidup kami terus terfokus hanya kepada Engkau. Kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kami, berjalan dengan ketulusan hati sebagaimana firman-Mu pagi hari ini. Sehingga dengan ketulusan hati kami akan terus melihat bagaimana karya Allah nyata dalam segenap hidup kami semuanya Bapa. Ubahkan setiap hati kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini bukan sekedar tradisi kami, tapi menjadi satu kelepasan bagi jiwa kami, menjadi satu penghiburan dan kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya semua kami boleh menerima kuburan darah-Mu pagi hari ini melalui roti dan anggur, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan penghiburan, mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami tidak takut lagi melangkah, tapi kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Dan kami akan melihat bagaimana karya Allah akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kami, hingga kami boleh mencapai apa yang Kau kehendaki, yaitu ketulusan, kesucian, kemurnian di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sekali lagi, kami semua pribadi lepas pribadi, rumah tangga per rumah tangga, kami semua diberkati dengan berkat-berkat ilahi daripada Tuhan sendiri, memampukan kami sekali lagi juga untuk kami terus melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah pagi hari ini. Bagi pula segala pujian itu, dan bagi pula segala hormat serta kemuliaan itu. Haleluya. Amin. Shalom. Seberapa banyak kita yang hadir pada siang ini diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita lambaikan tangan kita, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mewakili Bapak Gembala bahkan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Luther Bamba yang sudah memberkati kita pada siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, dimanapun melayani banyak jiwa dimenangkan untuk undang kemuliaan hormat bagi Tuhan. Bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita pada siang hari ini. Kami mohon dengan kasih Kristus untuk berdiri. Puji Tuhan, mewakili Bapak Gembala bahkan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat datang kepada anak-anak Tuhan. Satu kerinduan kami bahwa kami terus bukan pertama dan terakhir untuk datang pada hari ini, tetapi terus menunggu kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sama-sama beribadah demi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pengumuman kita 1 minggu ke depan. Ibadah kebaktian keluarga, konsel pemuda-pemudi sekolah minggu sementara masih diliburkan. Pokok-pokok doa yang selalu kita bawa dalam setiap doa kita. Yang pertama, gembala sidang. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis dan anggota jemaat. Yang ketiga, hari-hari pelayanan. Keempat, kesejahteraan kota. Kelima, bangsa, negara dan pemerintah. Yang keenam, visi dan misi GBS Banjarbaru. Yang ketujuh, pemulihan keluarga. Bahkan yang kedelapan, Wisma Ester, di mana sudah ada nomor rekening yang tertera di slide. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberkati pembangunan kita, sudah ada nomor rekening atau sudah ada kotak pembangunan di sebelah. Kemudian pelayanan doa bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di slide, sudah lengkap dengan nomor HP-nya. Pelayanan baptisan bagi jemaat Tuhan
yang belum dibaptis dan tergerak ingin dibaptis bisa menghubungi sekretariat GBSter pada setiap akhir jam ibadah atau Ibu Yuli. Sudah ada nomor kontaknya di slide. Pemberkatan nikah bagi jemaat Tuhan yang sudah menikah tetapi belum melalui pemberkatan gereja bisa mendaftarkan diri dalam penungguhan nikah pada akhir jam ibadah. Penyerahan anak pelaksanaan pada minggu kedua, informasi dan pendaftaran pada akhir jam ibadah. Mewakili Bapak Gembala bahkan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Panjang umur, sehat, dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Dan pengumuman tambahan, laporan kas GBS sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita hadir kebaktian ini, mari kita menyanyikan suatu pujian Kasih Arwahku. Kasih Allahku sungguh terpuji, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku serah, ku serah, ku serah dan ku serah, selama hidupku ku serahkan Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas kasih setiamu memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Sebentar lagi kami tinggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami sampai ke tempat kami dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tapi kami membawa berkat damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia adalah sumber segala berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tenanmu, diberkatilah makulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada, diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri dimanapun engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Karena engkau taat dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah semua berkat Tuhan ini, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, untuk memimpin, memelihara, dan memberkati kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah.